Kita ada di dalam khotbah yang ke-8, saudara ya. Dari khotbah berseri kita, Reading the Times Through the Lens of Genesis. Ya, membaca keadaan zaman dari lensa kitab Kejadian. Dan hari ini kita akan melihat Kejadian 4, yaitu cerita Kain dan Habel. Dan saya akan berikan judul kepada khotbah saya hari ini adalah Potret Sejarah Dunia dalam Satu Keluarga. Bahwa seluruh sejarah dunia yang penuh dengan perang ini, penuh dengan konflik ini, dimulainya adalah dari Kain dan Habel. Kita akan membaca bersama-sama Kejadian 4 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan yang ganjil, saudara bacakan yang genap. Kita akan membaca yang bergantian ya. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat 2 saudara. Selanjutnya, adik Kain dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, Habel juga dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Di sini adalah Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kemudian ayat 6, saudara, firman Tuhan. Mengapa hatimu panas dan mukamu? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ayat 10, firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Beginilah firman Tuhan. Nah saudara, beberapa waktu terakhir ini banyak orang berbicara tentang kemungkinan yang sama, yaitu terakhir-terakhir ini kita banyak di sosial media mendengar tentang kemungkinan World War III. Ya saudara ya, Perang Dunia Ketiga. Kita mendengar para analis yang berkata, wah situasi di dunia semakin tegang. Dan orang mulai bertanya-tanya, bagaimana kalau perang-perang ini benar-benar pecah? Bagaimana kalau listrik mati? Ya, terus M-Banking gak jalan, ATM gak jalan, gak ada air bersih. Katanya Februari 20 akan mati listrik 7 hari. Ini sekarang sudah Februari 22. Wah mereset dong ya saudara ya. Dan mungkin saudara ada yang WA saya, Pak ini gimana? Apakah kita perlu mempersiapkan diri? Saya udah ambil cash semua. Aduh hati-hati Pak, nanti dirampok, saya bilang begitu ya saudara ya. Jadi kalau ekonomi runtuh, sistem keuangan kolaps, kita takut dunia akan hancur oleh senjata. Kita takut kekacauan global. Kalau Anda bisa jelaskan sejarah dunia dalam satu kata, kita melihat sejarah dunia penuh dengan perang, kita melihat sejarah dunia penuh dengan revolusi, kolonialisme, krisis, ketidakadilan, polarisasi. Mungkin Anda bertanya, kok gimana ya? Kok begitu banyak kekejaman di dalam dunia? Apa yang salah dengan umat manusia? Nah, Alkitab memberikan diagnosis yang sederhana, saudara. Apa yang salah dengan umat manusia? Alkitab menjelaskan sederhana. Dosa. Alkitab nggak puter-puter. Yang salah dengan dunia adalah dosa. Tapi orang modern tidak suka hal itu, saudara. Ada beberapa filsuf modern yang mengatakan bahwa kita perlu memensiunkan kata dosa dan kejahatan. Itu kata-kata primitif, itu kata-kata kuno, sudah usang. Kita perlu menggunakan bahasa sosiologi. Dosa itu bukan dosa, tetapi disfungsional secara sistem. Wah gitu ya saudara ya. Atau kalau enggak, kita mengganti dosa dengan bahasa psikologis. Itu adalah coping mechanism. Itu adalah defense mechanismnya manusia. Makanya mereka membunuh, makanya mereka memperkosa dan yang lain-lain. Oh mungkin itu mental health. Kita pakai emotional trigger. Ada trigger-trigger yang membuat dia secara emosional akhirnya tidak stabil dan sehingga melakukan kejahatan. Lalu kalau kita pakai kata-kata seperti itu, bagaimana kita mendeskripsikan human trafficking? Bagaimana kita mendeskripsikan serial killer? Bagaimana kita mendeskripsikan kekerasan terhadap anak yang diperkosa di bawah umur oleh laki-laki dewasa? Bagaimana dengan Epstein file dan yang lain-lain? Bagaimana dengan genocide, ethnic cleansing?
Bahasa-bahasa sosiologi, bahasa-bahasa psikologis itu tidak cukup tajam, tidak cukup berat. Makanya kita perlu kembali kepada kosakata dosa. Dan kalau kita lihat sejarah manusia yang penuh dengan sejarah konflik dunia bahkan dimulai bukan dengan perang antar bangsa. Nggak ada tentara, nggak ada nuklir, nggak ada misil. Yang ada adalah dua saudara, yang satu merasa diterima, yang satu merasa tidak diterima, dan mereka yang satu yang tidak diterima itu membunuh yang lain. Nah kita akan lihat Kejadian 4. Nah Kejadian 3 kita lihat manusia bersembunyi dari Allah, manusia jatuh dalam dosa. Dan Kejadian keempat kita melihat manusia mulai menyerang satu sama lain. Dan itu sejarah dunia, dimulai dari itu. Dan kalau kita jujur ini bukan cerita Kain dan Habil saja, tetapi itu cerita kita semua. Itulah sebabnya khotbah ini penting, karena kalau kita kira masalahnya di luar. Masalahnya mertuaku, masalahnya keuanganku, masalahnya istriku, pasanganku. Padahal masalahnya sebenarnya ada di dalam hati manusia. Maka kisah Kain dan Habil ini mengajarkan 3 hal tentang dosa. Poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama adalah kekuatan dosa. Kemudian yang kedua adalah kelicikan dosa. Dan yang ketiga adalah apa yang Tuhan lakukan untuk menang atas dosa. Oke? Kita akan mulai yang pertama, kekuatan dosa. Yang siap belajar katakan yes. Nah kalau saudara perhatikan di Kejadian 4 ayat 7b, waktu Tuhan mengajak bicara kepada Kain, dia berkata begini, Kain, kenapa mukamu muram? Kenapa hatimu panas? Terus kemudian, kalau kamu berbuat baik, mestinya wajahmu berseri. Kalau kamu berbuat tidak baik, dia ngomong ini. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Dosa sudah apa? Mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah ini menarik sekali karena yang mendeskripsikan ini bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Dosa mengintip di depan pintu, seakan-akan kalau bahasa Indonesianya seperti orang mau ngagetin. Tapi bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani, itu seakan-akan adalah dosa seperti binatang buas yang mengendap dan siap menerkam. Jadi ini bukan bahasa psikologi saudara. Tetapi dosa itu adalah predator. Dia ingin menguasai, dia ingin menghancurkan mangsanya saudara. Jadi kalau saudara berdosa itu bukan sekedar melakukan kegiatan dosa atau tindakannya saja. Tetapi waktu Anda melakukan dosa, dosa akan mulai menguasai Anda. Karena ada kuasa di balik dosa saudara. Jadi kalau saudara berpikir, dosa-dosa dikit gak apa-apa lah, namanya juga manusia berdosa. Kita kan gak sempurna, hashtagnya aja bukan tempat untuk orang sempurna. Betul saudara, tetapi hati-hati jangan main-main dengan dosa. Karena waktu saudara melakukan dosa, itu bukan cuma kegiatannya. Tetapi dosa itu bisa menguasai kita. C.S. Lewis berkata begini, di dalam bukunya Mere Christianity, dia bilang, yang penting bukan besar kecilnya dosa di luar. Jadi mungkin saudara cuma mulai bohong, saudara mungkin ngomongin orang, gibah, gosip. Itu kelihatannya kecil, tapi dia bilang begini, jejak yang ditinggalkan pada diri kita yang terdalam. Dia memberikan contoh 2 orang yang marah. Yang satu membunuh ribuan orang, yang satu hanya tertawa di dalam hati tapi hatinya marah. Di luar berbeda, tetapi di hadapan Tuhan itu sama. Dan setiap kali kita itu menyerah kepada dosa, itu membentuk pola dalam hidup Anda, membengkokkan jiwa Anda, dan membuat Anda dikuasai oleh kemarahan itu dan kepahitan itu. Makanya Matius 5 ayat 21-22 waktu Yesus berkata, kamu masih ingat hukum Taurat? Jangan membunuh, tapi kalau kamu marah, kamu sama dengan saudara yang membunuh dan kamu harus dihukum. Nah Yesus gak bilang begini, marah sama dengan pembunuhan. Bukan, tapi Yesus mengatakan akar dari pembunuhan itu adalah kemarahan. Kalau saudara tanya sama orang yang membunuh, itu awalnya dari kemarahan. Dan ini sangat konsisten dengan Kejadian 4. Saudara lihat, Kain gak langsung membunuh. Tapi dia apa saudara? Marah. Saudara pada awalnya waktu orang Nazi membunuh orang Yahudi, itu karena mereka marah. Kemudian lama-lama marah jadi benci. Dari benci jadi bunuh. Dan karena mereka sering bunuh orang Yahudi, mereka bencinya sama orang Yahudi semakin dalam. Jadi dosa
tidak hanya mengalir dari kebencian, tetapi karena kamu benci, karena kamu semakin kepahitan, maka dosa membuat kamu semakin penuh dengan dendam. Nah, kalau sudah lihat ya, ini saya tunjukkan pola Alkitab. Kalau sudah lihat keluarga ini saja. Adam, masih ingat Adam waktu jatuh dalam dosa? Tuhan cari Adam. Dan Tuhan tanya apa? Adam, di mana kamu? Kemudian si Adam bilang apa? Oh, aku sembunyi karena aku malu. Aku takut karena aku telanjang. Kemudian Tuhan tanya, kok tahu kamu telanjang? Kamu makan ya buah yang aku larang. Ya kan? Terus kemudian apa yang dilakukan Adam? Oh, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Nah, kita udah bahas itu ya. Bersembunyi, menyalahkan, blame shifting. Tapi paling tidak, Adam masih ada apa? Rasa malu. Masih ada rasa bersalah. Tapi lihat progresinya. Bapaknya berdosa, anaknya like father like son. Kain waktu ditanyain, di mana Habel? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah, ini versi saya sendiri lah ya, saudara ya. Nada yang keras, dingin, dan sinis. Saudara bisa melihat ya, ada progresi. Saudara, kalau saudara perhatikan, dosa bukan sekedar tindakan sesaat. Oh, saudara jatuh dalam dosa. Oh, saudara bohong. Oh, saudara marah. Oh, saudara benci. No, it's not just that. Tetapi ada kuasa yang perlahan makin menguasai kita. Mengeraskan hati, menumpulkan empati, menghilangkan rasa bersalah, menghilangkan rasa malu, saudara. Saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih ilustrasi saya sendiri. Saya masih ingat dulu pertama kali saya menyontek. Ya, saudara. Berapa banyak di sini yang pernah menyontek gitu, bukan suka menyontek lah ya. Ini bukan orang sempurna tapi kan disempurnakan gitu sudah ya. Bukan suka menyontek, tapi dulu saya masih ingat. Saya menyontek pertama kali itu adalah pelajaran bahasa daerah. Nah, itu kalau saudara ada pelajaran bahasa daerah, saudara ngerti umur saya berapa gitu ya, udah tua gitu saudara ya. Sekarang mungkin udah nggak ada gitu ya. Katanya ada lagi ya, saya nggak tahu. Tapi mungkin orang-orang yang ada di ibu kota Jakarta, DKI, oh, dia nggak ngerti apa itu bahasa daerah. Tapi kita semua ngerti. Dan di dalam bahasa daerah itu ada sebuah hal yang saya sangat benci, yaitu hono coroko gitu saudara. Itu yang ketawa-ketawa pernah ya jadi korban ya. Hono coroko, doto sawolo, mogo botongo. Nah lo ya kan saudara ya. Terus itu kan karakternya aneh-aneh gitu kan ya saudara ya. Terus kemudian saya itu paling benci itu. Dan saya dapat 3 saudara ulangannya. Tapi teman saya dapat 9. Dan saya pada waktu ulangan itu dendam kesumat. Karena saya ngelihat dia di tepaknya itu dibuka cekrek gitu ya. Dalamnya itu contekan hono coroko, doto sawolo, mogo botongo. Itu di situ ya. Ada semua. Wah, kurang ngajar dia ya. Saya dapat 3, dia dapat 9. Saya nggak terima saudara ya. Nextnya ulangan, tepak saya lebih kecil. Saya juga keluarkan. Ada contekannya di dalam itu. Tapi saya masih ingat saudara. Pada waktu saya mencontek itu ya saudara. Saya buka tepak saya lebih mungil daripada tepaknya dia. Tepaknya dia itu yang besar gitu ya. Gambarnya robot-robotan. Saya punya, karena orang tua saya irit. Jadi yang kecil terus gak ada gambarnya karena lebih murah gitu. Tapi saya taruh itu contekannya di sana. Wah! Saudara tahu, pertama kali saya melakukan itu, saya pikir saya serangan jantung, saudara ya. Itu ada 40 anak ya. Itu kalau cuma 10 anak, saya pasti ketahuan, saudara. Karena muka saya pucat, saya keringat dingin, tangan saya gemeteran. Tapi saya tetap nyontek gitu, saudara ya. Dan akhirnya saya dapat bagus, saudara. Dan saya mulai mengaplikasikan cara itu dengan matematika, dengan yang lain gitu, saudara ya. Jangan dicontoh ya saudara ya. Dan pada waktu saya mulai melakukan itu, saya juga sport jantung juga. Tetapi 2 kali, 3 kali, ke-4 kali saya sudah mulai calm. Ke-5 kali saya bisa siul-siul saudara, ongkang-ongkang kaki. Apa yang terjadi? This is what happened. Rasa bersalah saya sudah gak ada. Rasa empati saya ngeliatin orang lain. Goblok sih lu gak nyontek kayak gua. Gitu kayaknya bilang begitu sama orang lain. Menghilangkan rasa malu, rasa bersalah, saudara. Kita pikir kita sedang mengendalikan dosa. No. Dosa yang sedang mengendalikan kita. Dosa yang membentuk kita. Nah, selain itu, dosa juga membentuk pola hidup di sekitar kita. Galatia 6 ayat 7 berkata, apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Ini bukan karma, saudara. Tetapi ini adalah pola dosa karena hati saudara akan
Seakan-akan ada sebab akibat secara moral. Dan itu saudara pikir, oh itu pasti alam semesta itu, karma. No. Let me tell you. Ya, saya kasih contoh. Saudara jadi orang tuh misalnya kalau saudara ketemu sama orang yang sinis. Pernah gak ketemu sama orang yang sinis? Yang selalu curiga, selalu mengkritik, selalu melihat motif yang terburuk terhadap seseorang gitu ya. Pernah ketemu sama orang-orang begitu? Nah, kelihatannya wajah-wajahnya, iya pernah. Kalau saudara gak pernah ketemu, jangan-jangan saudara orangnya gitu ya. Ya kan? Dan apa yang terjadi? Kalau saudara ketemu sama orang kayak gitu, lama-lama apa yang terjadi? Orang lain akan mulai jaga jarak, betul apa? Males. Ini orang sinis banget sih. Vibe gua gak ngeklik sama dia gitu kan gitu saudara ya. Orangnya jadi defensif. Kan kita kalau misalnya ketemu sama orang kayak begitu kan gak enak gitu. Dan orang lain jadi gak mau terbuka sama nih orang. Jangan-jangan saya juga di sini sih nanti later on. Lalu apa ya? Apa yang terjadi? Dia mulai dijauhin. Orang gak mau deket sama dia. Terus apa yang dia lakukan? Si orang itu yang suka sinis itu. Tuh kan. Orang itu memang gak bisa dipercaya. Padahal pola itu lahirnya dari mana? Dari hatinya. Itu yang dimaksud saudara. Dosa menciptakan pola di sekitar kita. Saya kasih contoh lagi. Si pembenci akhirnya pasti akan dibenci. Contoh seseorang yang menyebar kebencian. Nada bicaranya keras. Komentarnya tajam. Dia suka menjatuhkan. Apa yang terjadi? Orang pasti gak suka sama dia. Dia akan mulai dijauhi. Dia mulai dihindari. Dan akhirnya dia juga dibenci. Dan orang yang menyebar kebencian pasti akan gini. Aku ini victim. Lihat ini semua orang benci aku. Padahal dia sedang menuai apa yang ditabur. Saudara, Matius 26 ayat 52, Yesus berkata begini. Barang siapa menggunakan pedang, dia akan binasa oleh pedang. Kalau Anda hidup berdasarkan, saudara suka mengintimidasi, Anda akan hidup dalam ketakutan. Kalau saudara membangun hidupmu atas manipulasi, saudara akan dipenuhi dengan disekelilingi oleh orang-orang yang manipulatif. Kalau Anda membangun hidupmu dengan persaingan, saudara akan melihat hidup sebagai ancaman. Karena saudara melihat orang lain sebagai sainganmu. Itu bukan karma, guys. Itu pola dosa. Halo? Sudah mulai melihat ini? Apa yang menjadi pola dosa dalam hidupmu? Itu adalah dosa yang menguasai engkau. Nah, yang paling bahaya nih, yang paling bahaya. Jadi ini progresinya ya, makin lama makin parah. Dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang mengendap, bersembunyi. Katakan sama-sama mengendap, mengendap. Kenapa saya pakai kata mengendap? Karena begini, sudah pernah gak minum kopi? Minum kopi yang ada gulanya, tapi gulanya mengendap. Saudara minum itu ya pertama, gak manis kan? Kenapa? Karena gulanya mengendap. Awalnya aman-aman aja, sampai tegukan terakhir, tiba-tiba itu manis sekali atau bahkan terlalu manis. Atau kalau enggak, pada waktu saudara minum tengah-tengah, saudara disenggol orang, atau kalau enggak saudara begini-begini, apa yang terjadi? Ya itu mulai nyampur tiba-tiba manis. Loh kok manis? Oh ternyata ada gulanya mengendap. Tapi karena goncangan dan diaduk, tiba-tiba gula itu mulai mencampur dan tiba-tiba manisnya keluar. Nah begitulah dosa. Dia gak selalu terasa kuat di awal. Dia mengendap. Kelihatannya tenang-tenang, diam-diam. Lalu ketika situasi tertentu mengguncang hidupnya. Dan yang mengendap itu mulai naik ke atas. Dan kita mulai berkata, loh kok bisa ya aku selingkuh? Loh kok bisa ya aku KDRT sama pasanganku? Padahal itu bukan tiba-tiba saudara. Itu sudah lama mengendap. Dan dosa yang mengendap itu bisa kita rasionalisasikan. Kita justification. Itu gak apa-apa, itu bukan dosa. Contoh, workaholic. Orang workaholic itu kan pasti menyembah pekerjaannya. Karena dia pikir pekerjaan itu akan memberikan sesuatu dalam hidupnya. Makanya dia korbankan kesehatannya, korbankan pasangannya, korbankan keluarganya, pacarnya. Semua dikorbankan demi sesuatu. Tapi nanti dia akan ngomong begini. Kalau sudah mengendap dan sudah merasionalisasikan. Dia bilang, gua mah bukan workaholic. Gua mah rajin. Itu namanya dedikasi bro. Tuh. Orang kepahitan. Orangnya pahit mulu. Enggak, gue gak pahit. Gue itu memperjuangkan kebenaran. Gak bisa dong kalau diperlakukan gak benar. Membela yang benar. Orang sombong. Gue mah gak sombong. Gue mah percaya diri. Gitu. Terobsesi dengan penampilan. No. Gue self care, personal branding.
Dia gitu sudah. Keserakahan. No. Itu gue punya visi besar. Itu punya ambisi gue. Atau kikir, pelit, medit. No. Gue financially responsible. Halo? Bagaimana dengan kita? Saudara, harimau kalau masih kelihatan, itu saudara bisa pergi. Tapi harimau gak kelihatan, saudara langsung mati. Kenapa? Saudara gak tahu di mana dia. Tiba-tiba boom, langsung digigit mati, saudara. Diterkam. Saudara, banyak orang berpikir begini loh, saudara. Kalau dokter misalnya, dokter bilang sama saudara, Pak, Bapak punya tumor ganas atau kanker ganas di tubuh Bapak. Pasti saudara gak akan bilang gini, ya udah nanti 5 tahun lagi ya saya obati. Gak akan, saudara. Tapi hari-hari ini kalau saudara berkata, bro, kayaknya nih kamu ada masalah dengan kepahitan deh. Bro, kayaknya kamu masalah deh. Kamu tuh toksik banget loh. Apa yang terjadi? Kita sering santai. Kita apa? Merasionalisasikan. Padahal itu adalah dosa yang mengendap. Halo. Saya mau tanya sama saudara sebelum poin 1 selesai. Apakah ada dosa yang mengintai hidupmu? Yang mengendap di dalam hatimu? Apakah saudara tertegur atau tidak tertegur? Jangan-jangan ada dosa yang menguasai hidupmu. Artinya saudara lihat ya betapa kuatnya dosa. Nah, ini baru poin yang pertama, kita masuk dalam poin yang kedua. Kelicikan dosa. Ini bagian yang paling menusuk saudara. Karena kisah ini bukan tentang satu orang yang nakal, satu orang yang liar gitu ya. Terus dibandingkan dengan satu orang yang saleh, orang yang baik, beribadah. No. Gak kayak gitu. Jujur, manusia suka mengelompokkan orang baik dan orang jahat. Betul gak? Masalahnya tipe orang baik dan orang jahatnya pun beda-beda tergantung background kamu. Tergantung kecenderungan kita yang mana. Nah, saya kasih beberapa opsi nih. Kalau misalnya kita semua punya pandangan orang baik dan orang jahat. Nah, kalau saudara dari golongan konservatif, biasanya ini Asia memang. Ini budaya timur yang suka menjaga norma-norma masyarakat di timur. Karena kita adalah kaum yang komunal. Orang konservatif, orang baik itu selalu apa? Bermoral, taat aturan, menjaga tradisi, menjaga perasaan orang. Yang jahat itu apa? Yang liar, yang ngomong sembarangan, hidup sembarangan, hedonis. Itu ngaco itu, nggak bisa. Itu konservatif. Tapi kalau saya lihat di sini anak-anak muda biasanya udah terekspos dengan Western values ya. Mungkin sekolah di luar negeri, mungkin ngomongnya bahasa Inggris, mungkin saudara di sekolah di National Plus, sekolah di International School, saudara mulai belajar tentang banyak ideologi-ideologi lain selain konservatif seperti budaya timur. Maka saudara akan berpikir, oh orang yang toleransi, orang yang inklusif, orang yang berempati. Jangan gitulah, kita gak tahu apa yang terjadi sama hidupnya, kita harus berempati. Oh orang yang progresif itu kan hidup dia, gak bisa, kita harus tahu perspektifnya dia. Gitu ya, itu orang baik. Tapi orang yang suka judgmental, orang yang fundamentalis, yang kolot, itu intoleran, jahat. Tapi kalau saudara lihat cerita ini, kedua sisi itu gak ada yang kayak gitu. Di cerita Kain dan Habel gak ada garisnya baik dan jahat. Dia juga gak nunjukin ini orang konservatif atau orang liberal. Kain tidak digambarkan mabok-mabokan. Habel tidak digambarkan dari anak rohani, anak yang sangat rohani. Enggak. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Kain dan Habel? Dosa tidak selalu kelihatan jahat, guys. Kadang bahkan terlihat baik dan rohani. Coba kita lihat di sini. Kain dan Habel sama-sama kerja keras. Gak ada yang malas, betul ya? Dua-duanya sama-sama beribadah. Dua-duanya sedang memberi persembahan. Masalahnya muncul pada saat persembahan yang satu ditolak dan yang satu diterima. Nah, ini adalah kisah tentang dua orang yang sama-sama kelihatannya baik, beragama, kelicikan dosa, dia bisa bersembunyi di balik yang kelihatan baik, bahkan yang rohani. Nah, kita perlu cari tahu, kenapa yang satu ditolak dan yang satu diterima. Nah, petunjuk yang pertama kita akan lihat sama-sama di ayat 3 dan ayat 4. Ya, saya bacakan kepada saudara, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu juga kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4 baca sama-sama, 1, 2, 3.
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka, nah ini ada sesuatu ya. Setelah ngomong itu, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu diterima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya olehnya itu Tuhan. Jadi ada petunjuk di sini. Kenapa kok Habel diterima, Kain ditolak? Nah, perhatikan detail kecil di sini. Kain mempersembahkan some of the fruits, sebagian. Nah, Habel mempersembahkan apa? Bahasa Inggrisnya lebih keren. Fat portions from some of the firstborn. Kalau bahasa Ibraninya itu adalah yang sulung dan yang terbaik. Nah, perhatikan di sini. Nih, by the way, mungkin sudah bilang, wah ini mau ngomong persembahan nih. Oke, sebentar. Saya tahu pikirannya anak-anak muda biasanya gini. Wah ini ada apa ini? Modus apa lagi gini? Nah. Ini saudara bisa ganti dengan melayani. Saudara ganti dengan hidup kudus, hidup jujur, mengasihi, perbuatan baik deh. Jadi bukan hanya persembahan, tapi lihat. Kalau ngomongin tentang pemberian, ini kan memberi ya, memberi. Yang sulung dan yang terbaik. Seseorang peternak, dia itu gembala kan ya, Habel gembala. Itu bisa main aman. Karena begini, dia bisa nunggu dulu. Tahun ini, yang sulung ini biasanya yang terbaik, itu melahirkan berapa anak. Nanti kalau anaknya banyak, baru aku kasih persembahan. Kan sama saja, betul atau enggak saudara? Bisa, tapi Habel memberi yang sulung dan yang terbaik. Artinya aku memberi dulu sebelum aku tahu hasil akhirnya. Dia percaya penuh kepada Allah yang memegang masa depannya. Dia gak perhitungan sama sekali. Nah inilah iman. There is trust. Katakan sama-sama trust. Trust. Jadi Habel memberi dengan trust. Habel memberi dengan iman karena dia percaya Tuhan memegang masa depannya. Nah Kain memberi dengan perhitungan. Tidak dibilang yang pertama, tidak dibilang yang terbaik. Dia hanya bilang apa? Sebagian. Jadi gak pelit sih. Tapi main aman. Terkontrol, terkendali. Kalau Habel trust, Kain terkontrol, terkendali. Artinya Kain mengontrol. Saudara begini, saya kasih sebuah prinsip dari firman ini. Dan prinsip ini bukan tentang memberi saja, tapi saya pakai kata-kata memberi karena ini konteks dari firmannya. Saudara bisa ganti memberi dengan melayani Tuhan. Saudara bisa ganti dengan memberi dengan mengasihi istri. Saudara ganti memberi dengan semua perbuatan baik. Hidup kudus, jujur, ya, tidak ngemplang pajak. Nah itu, semua yang perbuatan baik saudara bisa ganti. Ada dua cara berbuat baik kepada Tuhan. Yang pertama, kalau saudara punya pemahaman seperti ini. Aku sudah diberkati Tuhan. Aku sudah diselamatkan Tuhan. Aku sudah dikasihi. Maka aku memberi. Maka aku melayani. Maka aku mengasihi pasanganku. Maka aku jujur. Maka aku akan hidup kudus. Sebagai respon atas anugerah yang aku terima. Jadi kalau saudara memberi sebagai respon terhadap keselamatan, maka sebenarnya hatimu benar. Seperti Habel. Tetapi kalau saudara berpikir seperti ini, ya kan aku sudah memberi. Ya kan aku sudah hidup kudus. Aku kan sudah ke gereja. Aku kan sudah melayani. Ya seharusnya Tuhan berkati aku dong. Seakan-akan Tuhan berhutang kepada kita. Ya mestinya doaku dijawab dong. Mestinya hidupku lancar. Lah buat apa aku melakukan ini semua kalau hidupku ternyata sama saja. Sehingga Anda memberi, melayani, hidup jujur, perbuatan baikmu itu sebagai alat untuk mengontrol Tuhan. Memberi, melayani, hidup jujur, perbuatan baik sebagai sarana untuk menuntut berkat, menuntut keselamatan. Nah, saudara bisa lihat ini. Saudara yang mana? Yang satu, karena menerima anugerah, dia merespon. Itulah sebabnya dia melayani. Itulah sebabnya dia berbuat baik. Yang satu, melakukan dulu untuk menuntut. Dan ini menentukan seluruh cara Anda menjalani kehidupan iman perjalananmu. Saudara yang mana?
Saudara, karena dua-duanya memberi persembahan. Dua-duanya kalau saya bilang di gereja hari ini, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama datang ke gereja. Sama-sama duduk dengarkan firman. Yang tahu isi hatinya siapa? Ya orang itu sendiri. Saudara. Itu petunjuk yang pertama. Petunjuk yang kedua. Kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Baru, ada nama-nama Kain juga. Nama Kain disebut beberapa kali. Salah satunya di Ibrani 11. Di Ibrani 11 ayat 4 saya bacakan, nggak ada di sini, tapi saya simpulkan di sana. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi korban Kain itu, korban Habel lebih baik daripada korban Kain karena iman. Jadi iman di sini bukan sekedar percaya Tuhan itu ada. Karena Kain jelas percaya bahwa Tuhan itu ada, bahkan dia ngomong sama Tuhan. Tapi iman di sini bicara tentang apa? Trust. Sekali lagi katakan, trust. Trust pada janji keselamatan Allah. Lah sedangkan Kain trust sama apa? Performa dirinya. Saudara masih ingat? Pada titik ini keluarga ini hanya punya satu janji. Proto-evangelium. Minggu lalu sudah saya bahas. Proto-evangelium itu di Kejadian 3 ayat 15. Injil yang pertama. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Dan keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan dari perempuan ini. Nah ini adalah Injil yang pertama. Siapa itu? Yesus of course. Tetapi ini masih samar, masih kabur. Tapi somehow Habel dengan cara yang belum sempurna, dia menaruh pengharapan pada janji itu. Makanya dia percaya penuh. Dia memberi kalkulasi, dia tidak memberi kalkulasi, dia memberi dengan suatu iman. Dan Kain tidak beriman. Kenapa? Karena dia trustnya bukan pada janji keselamatan Tuhan, tetapi pada trust performa pada diri sendiri. Makanya Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau saudara baca lagi di Yudas 1 ayat 11, Kain juga disebut. Mari sama-sama baca di sini. 1, 2, 3. Celakalah mereka karena apa? Mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Siapa mereka itu? Ya kita semua yang direpresentasikan oleh Kain. Kain itu apa? Adalah orang berdosa yang mendirikan kebenarannya sendiri. Yang menaruh kepercayaannya pada kekuatan dirinya sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Mungkin saudara bilang, masa sih? Apakah aku hatinya seperti Kain atau tidak? Saya kasih litmus test sebelum kita move on. Litmus testnya begini, saudara. Tanda hati yang seperti Kain, saudara akan marah ketika hidupmu tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan. Tadi saya udah bandingkan, saya bandingkan lagi. Kalau saudara percaya yang ini, aku orang berdosa. Aku diselamatkan oleh kasih karunia, anugerah. Maka segala sesuatu dalam kehidupanku, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk yang baik maupun yang buruk, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi aku percaya kalaupun aku mengalami pergumulan, pasti ada berkat di balik itu. Berkatnya bukan materi, tapi untuk memurnikan imanku. Apa yang terjadi? Kita bisa bersyukur. Betul saudara? Kita bisa bersyukur. Tapi kalau Anda yang ini, aku kan sudah baik. Kalau aku udah baik, aku udah berkorban, aku sudah melakukan ini. Ya seharusnya kan Allah memberkati aku. Kalau kita percaya hal ini, maka saat hidup tidak lancar, saat hidup tidak sesuai dengan pengharapan, apa yang terjadi? Kita marah. Kalau saudara punya vending machine, saudara taruh, ngek, saudara pencet A18. Waktu keluar, saudara senang. Waktu nggak keluar, apa yang saudara? Guduk. Persis saudara. Aku sudah masukin. Aku udah ngelakuin A, B, C, D, E. Endi, kok gak metu-metu? Mana? Kok gak keluar berkatku? Mana? Kok Tuhan tidak menjaga? Kenapa? Kok kecelakaan? Kenapa? Kok anakku sakit? Kenapa? Kok aku kanker? Kenapa kok aku begini? Kain merasa dia sudah memberi. Dia sudah melakukan bagiannya. Mana hasilnya? Kenapa Tuhan tidak berkenan? Kenapa Tuhan tidak memberkati? Saudara, di sini kita bisa melihat apa yang menjadi motivasi.
Saudara, Kain melihat Habel diberkati dan Kain tidak bisa menahan kemarahannya. By the way, perhatikan, Kain bukanlah orang ateis. Dia adalah seorang penyembah. Tapi lihat di sini, penyembahan tanpa pemahaman tentang kasih karunia, penyembahan tanpa Injil, tanpa menaruh kepercayaan dengan iman kepada Tuhan akan melahirkan apa? Iri kepada orang yang saleh diberkati, yang lebih diberkati. Iri, ada kompetisi rohani, ada kebencian muncul. Saudara, inilah relevansinya bagi kita. Kalau saudara scroll Instagram, lihat teman dipromosikan, lihat kehidupan orang lain tampak lebih diberkati, keluarga orang lain lebih harmonis, lihat perusahaan orang lain lebih berkembang, lihat pelayanan orang lain lebih maju, tiba-tiba Anda mulai panas. Mukamu murung persis seperti Kain. Anda tidak membunuh mereka, tapi Anda membandingkan dirimu dengan mereka. Sosial media bisa menjadi kejadian 4 versi modern. Dan kalau orang yang Anda iri itu tiba-tiba bersalah. Wah, sesuatu yang terekspos ketidaksempurnaannya. Kita bilang apa? Viralkan. Netizen Indonesia adalah netizen terkejam di seluruh dunia katanya. Hancurkan reputasinya, cancel dia. Cancel culture menjadi pembunuhan modern. Ini bukan sekedar berbeda pendapat, tetapi ini menghancurkan reputasi seseorang. Kita bisa menjadi seperti Kain, tanpa pisau atau tanpa batu, tapi pakai jempol, saudara. Saudara, orang yang hidup dari pembenaran diri, hidupnya akan seperti pengadilan. Akan selalu defensif, akan selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Selalu kompetitif, selalu gelisah. Kenapa? Karena dia merasa dia harus membenarkan diri dengan kekuatannya sendiri. Tapi orang yang hidup dari kasih karunia tidak perlu membangun identitas dari perbandingan. Tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa lebih tinggi atau merasa lebih berharga. Saudara, ini bukan sekedar temperamen. Ini adalah buah dari salvation by works. Keselamatan yang disandarkan pada prestasi sendiri. Anda akan selalu gelisah. Karena Anda tidak pernah yakin. Apakah yang aku lakukan sudah cukup baik? Apakah yang aku lakukan Tuhan bisa kasih likes? Makanya saudara cari likes sebanyak mungkin. Begitu likesnya kurang, saudara langsung insecure. Ketika orang lain lebih berhasil, Anda seperti mengalami ancaman. Orang yang hidup oleh kasih karunia nggak akan seperti itu. Dia akan seperti aman. Karena dia tahu dia berharga. Bukan karena apa yang dia lakukan. Tetapi yang paling berharga rela bayar harga. Supaya kita yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Pertanyaan saya sebelum saya mengakhiri poin ini. Bagaimana keadaan hati saudara? Keadaan hati saudara seperti Kain atau seperti Habel? Apakah Anda orang yang damai dan rendah hati? Atau orang yang terlihat rohani tetapi keras, mudah marah, gampang iri, selalu insecure. Inilah kelicikan dosa. Dosa bisa bersembunyi di balik hal-hal yang rohani. Saudara, pertanyaan ini menyingkapkan apa sih? Menyingkapkan di mana Anda meletakkan juru selamatmu. Apa yang kamu pakai untuk merasa aman? Apakah pelayananmu, reputasimu, moralitasmu, kekayaanmu? Coba kita jujur dan kita minta Tuhan kalibrasi hati kita. Nah, saudara, kalau cerita ini berhenti di sini, ini tragedi, nggak ada happy endingnya. Tetapi Tuhan menulis sebuah petunjuk Injil dan Gospel Connection. Kita akan melihat bagaimana Injil dapat terlihat di dalam cerita ini. Kita masuk dalam poin yang ketiga, kemenangan atas dosa. Saudara, cerita ini kelihatan gelap karena ada pembunuhan pertama, pertumpahan darah yang pertama di Alkitab, keluarga pertama hancur. Namun di balik tragedi ini Roh Kudus menanamkan benih Injil. Coba kita lihat di sini. Kejadian 4 ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu ini? Itu. Ini sangat menyentuh, saudara. Kenapa? Karena ada polanya, saudara. Mirip sama yang terjadi di Kejadian 3. Kalau saudara lihat di Kejadian 3, Adam dan Hawa berdosa. Dan apa yang terjadi? Allah datang dan bertanya, di mana kamu? Kejadian 4, Kain membunuh. Allah datang dan bertanya lagi. Emangnya Tuhan gak tahu? Tuhan tahulah.
Ketika Allah bertanya, dia nggak sedang cari informasi, tapi dia mengajak kita untuk berproses. Mengajak kita untuk bertobat. Dalam hal ini dia mengajak, Tuhan ingin Kain melihat keadaan hatinya yang penuh dengan ketidakamanan itu. Dan yang menarik adalah, ini adalah kelembutan hati Tuhan. Tuhan gak pernah ngomong gini, berani-beraninya kamu ya. Kok kamu berani protes? Siapa yang aku perkenan, siapa yang tidak aku perkenan. Gak usah macam-macam kamu, gak gitu. Malah di ayat 6 dikatakan, mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Dalam bahasa Ibrani itu idiom untuk depresi. Hati panas, muka muram. Seolah Tuhan sedang mengkonselingi Kain yang sedang murung. Wow. Tuhan gak marah-marah. Dia berkata, Kain, kenapa kamu kayak gitu? Betapa lembutnya Tuhan. Saudara, disinilah kita bisa melihat bahwa ini anugerah Allah. Dia mengejar seorang pendosa, bahkan seorang pembunuh. Allah bisa saja langsung menghukum, tapi dia tidak menghukum. Dia mendekat, dia memperingatkan, dia memberi kesempatan. Itu adalah anugerah. Dan kalau hari ini saudara mendengar khotbah ini, Allah sedang mendekat kepadamu. Allah sedang mengajak saudara berproses. Kalau saudara mendengar online, kalau saudara mendengar hari ini, dan somehow hari ini saudara sedang bergumul dengan ini, saudara tertegur, saudara tertampar, Tuhan datang kepada saudara. Itu adalah anugerahnya. Dan waktu Tuhan ketemu Kain, dia mengkonfront Kain di ayat 10. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Kalimat ini adalah kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri, karena darah orang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah, berteriak kepada Tuhan. Dan sekaligus ini juga membuat kita bertanya-tanya, apa artinya darah berseru, darah berteriak? Apa artinya? Kalau sepanjang Alkitab, orang tak bersalah, selalu yang dibunuh, itu berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Artinya ketidakadilan itu tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Tuhan gak akan pernah bilang begini sama ketidakadilan, ya sudahlah biarin aja. Enggak, karena dia adalah Allah yang adil. Dia gak bisa mengabaikan kejahatan. Dia tidak bisa membiarkan dosa. Dia gak bisa berpura-pura tidak melihat. Karena itu against his own character. Itu bertentangan dengan karakternya Allah. Itulah sebabnya darah selalu berteriak. Darah orang yang gak bersalah tapi yang dibunuh, bukan karena kesalahannya, selalu berteriak. Ini adalah ketegangan terbesar di Alkitab. Kalau Tuhan hanya kasih, artinya dia gak adil. Tapi kalau Tuhan hanya adil, lah kita gak punya pengharapan dong bagi orang-orang yang seperti Kain dan seperti kita yang berdosa ini. Disinilah terlihat karakter Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan anugerah, namun juga sempurna dan adil. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana Tuhan menghancurkan dosa dan kuasa dosa tanpa menghancurkan pendosanya. Bagaimana Tuhan menghancurkan kuasa dosa dan dosa tanpa menghancurkan kita. Puji Tuhan, disinilah kabar baiknya. Bertahun-tahun kemudian ada seorang lain yang seperti Habel. Dan tentu saja saudara tahu siapa dia. Namanya Yesus. Kalau Habel adalah gembala, Yesus menyebut dirinya gembala sejati yang agung. Dia berkata, aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Aku bukan seperti gembala upahan yang kalau ada binatang buas lari. Tapi kalau aku mengorbankan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan di situ Yesus bukan cuma ngomong. Kalau Habel mempersembahkan korban, Yesus adalah sang anak domba Allah yang mempersembahkan dirinya untuk menghapus dosa manusia. Makanya Yohanes 1 ayat 29 dikatakan pada waktu Yohanes membaptis melihat Yesus berkata, inilah anak domba Allah yang akan menghapus semua dosa manusia. Dia menjadi anak domba yang menghapus dosa kita. Kalau Habel tidak bersalah dibunuh oleh saudaranya, Yesus
Sang firman itu pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia. Sang inkarnasi Allah, hidup tanpa dosa. Tetapi apa yang menjadi ganjarannya? Dia disalibkan oleh siapa? Saudaranya, kaumnya, orang Yahudi. Yesus melakukan itu semua. Yesus yang menanggung semua dosa kita. Jika darah Habel tercurah ke tanah, berteriak kepada Tuhan, apa yang diteriakkan? Keadilan, pembalasan, penghukuman. Darah Habel tercurah ke tanah dan berteriak adalah simbol dari pertanggungjawaban dari semua dosa yang pernah saudara dan saya lakukan terhadap orang lain. Kita rugikan orang lain, kita ambil hak orang lain, kita tindas orang lain, kita marah, benci, dendam sama orang lain. Dan semua konsekuensi dosa kita itu harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan yang maha adil. Murka Allah seharusnya ada di atas kita. Upah dosa adalah maut. Pelanggaran kita harus dihukum. Siapa yang menghukum? This is where Jesus did it for us. Makanya di Ibrani 12 ayat 24 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan darah Habel, orang yang pertama dibunuh, tidak membawa berkat melainkan kutukan. Kutukan atas kita semua. Tetapi darah Yesus membawa berkat yang terbesar. Kenapa darah Yesus membawa berkat yang terbesar? Karena darah Yesus waktu tercurah di atas salib berteriak kepada Tuhan seperti Yesus berteriak kepada Tuhan. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Darah Yesus dari atas salib berteriak sesuatu, yaitu kasih karunia. Berteriak pengampunan dosa. Berteriak belas kasihan. Itu yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Itulah sebabnya kita bisa bilang bahwa Yesus Kristus adalah Habel yang sempurna. Kematiannya tidak sia-sia karena kematiannya menebus saudara dan saya. Kristus mati sebagai pengganti kita. Dan ada yang menarik di Ibrani 12 ayat 24. Tadi dikatakan begini. Baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang apa, saudara? Berbicara lebih kuat daripada apa? Darah Habel. Artinya apa? Darah Yesus itu berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Karena darah Habel apa? Dia minta keadilan. Dia minta pembalasan, penghukuman. Tapi darah Yesus menanggung semuanya itu. Keadilan Allah digenapi. Dan yang menariknya adalah present tense. Bukan spoke atau spoken. Tetapi speaks. Artinya apa? Terus menerus. Tidak pernah berhenti. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, setiap saudara dan saya gagal dalam mengikuti hukum Allah, Tuhan mengampuni. Tuhan terus mengampuni. Speaks, terus menerus. Katakan sama-sama, terus menerus. Kuasa darah Kristus itu terus menerus berbicara pada hati saudara dan saya. John Calvin di dalam komentari Ibrani khusus untuk ayat ini berkata begini, saudara. Darah Kristus berteriak jauh lebih kuat karena darahnya tersedia untuk memberikan pengampunan atas dosa kita. Darah Habel tidak berteriak untuk itu. Karena darah pembunuhannya lah yang berteriak menuntut pembalasan di hadapan Tuhan. Tetapi baca sama-sama yang biru ya. 1, 2, 3. Tetapi darah Kristus berseru dan menyerukan penebusan yang dikaryakannya untuk terus terdengar apa? Setiap hari. Saudara, ini sangat signifikan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian saya. Sebelum saya memahami teologi ini, teologi Injil, berapa banyak saudara mungkin bisa relate dengan saya nanti. Setiap kali saya jatuh dalam dosa, saya selalu berdoa minta ampun sama Tuhan. Tapi setiap kali saya, Tuhan ampuni aku tahu karya salibmu cukup untuk mengampuni semua dosaku. Tetapi begitu saya amin, hati saya gelisah karena saya belum paham ini. Saya selalu berpikir begini, bagaimana kalau aku jatuh lagi? Pernah saudara? Gimana kalau aku udah dosa, terus udah gitu dosa lagi, dosa yang sama, terus-terusan. Sampai kapan Tuhan sabar? Betul, pernah seperti itu?
Sampai kapan dia berkata cukup, sudah tidak ada kesempatan lagi. Karena saya sudah terlalu sering jatuh. Sampai salah satu pembina youth saya pernah memberikan saya ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa, maka apa? Ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dulu saya nggak ngerti. Oke, berarti dia setia dan adil. Ya udah, aku terus minta ampun aja. Tapi tiap kali gelisah itu nggak pernah selesai. Selalu ada. Aduh, gimana kalau aku jatuh lagi? Aduh, Tuhan, kapan ya sabar terus ya? Tapi perhatikan, setelah saya mulai mengerti tentang ini, setelah saya sadar, oh kayak begini. Waktu saya membaca ayat ini, saya paham. Yesus tidak sedang minta belas kasihan untuk saya. Namun Yesus sedang memperjuangkan keadilan bagi saudara dan saya. Begini, perhatikan, penting sekali. Yesus gak berdiri di hadapan Bapak bilang gini, Bapak, Michael Christian jatuh dalam dosa lagi. Kasih belas kasihan ya. Ya dia memang lemah ya, gimana Bapak gitu. Itu di dalam pikiran saya seperti itu. Tetapi begini saudara, Yesus berkata apa? Bapak, menurut hukummu, kalau seorang jatuh dalam dosa, Michael Christian jatuh dalam dosa, hukummu akan menuntut keadilan. Upah dosa adalah maut. Tapi aku sudah bayar. Aku sudah memenuhi tuntutan hukum. Jadi pandang aku karena aku di dalam Michael. Sehingga Tuhan pasti mengampuni. Artinya Tuhan tidak bisa minta pembayaran dosa 2 kali. 3 kali, 4 kali. Cukup berapa kali saudara? 1 kali. Karena kalau dia minta pembayaran 2 kali, 3 kali, dia tidak adil. Tetapi Allah itu setia dan adil. Untuk mengampuni. Tuhan tidak bisa mengampuni tanpa menghukum dosa. Melalui karya salib Kristus. Kristus telah menanggung hukuman itu. Sekarang Tuhan tidak bisa tidak. Dia pasti mengampuni. Pasti. Karena dia adalah Allah yang adil. Jadi sekarang bukan belas kasihan lagi yang saya lihat. Tetapi keadilan Allah sendiri yang membebaskan kita. Saudara, orang yang belum yakin diampuni, dia akan selalu takut, khawatir, gak aman. Karena apa? Dia takut dihukum. Seperti saya dulu. Tapi orang yang benar-benar yakin diampuni, dia akan aman. Dan kalau saudara aman, saudara perlu buktikan diri gak? Gak perlu. Saudara perlu bandingkan diri dengan orang lain gak? Gak perlu. Bisa melenceng sebentar, dikalibrasi kembali. Dan lama-lama saudara akan benci dosa. Saudara, Kain marah karena ia merasa Allah berhutang pada dia. Dia gak aman. Tapi orang yang berdiri di atas salib tidak perlu membuktikan diri, tidak perlu lagi membandingkan diri. Karena dia tahu dia aman. Keadilan Allah sendiri yang menjaga hatinya. Dan ketika itu benar-benar turun ke hati, dosa kehilangan daya tariknya. Dosa kehilangan kekuatannya. Bukan karena saudara kuat self control, bukan. Tapi karena keindahan Injil jauh lebih indah. Jauh lebih kuat. Jauh lebih powerful daripada kekuatan daya tarik dosa. Saudara, dosa itu kuat. Tetapi Injil jauh lebih kuat. Yang setuju katakan amin. Darah Yesus berbicara jauh lebih keras daripada dosa kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ini luar biasa sekali. Saudara harus tanamkan ini di hatimu. Kalau saudara sadar bahwa saudara seaman itu di dalam Kristus, saudara tidak perlu jadi Kain lagi. Kekuatan Allah itu menyelamatkan saudara. Jika identitasmu tidak lagi ditopang oleh performa, saudara tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Jika keamananmu tidak lagi ditopang oleh pencapaianmu, kamu gak perlu iri. Jika pembenaranmu sudah final di salib, kamu gak perlu menghakimi orang lain untuk merasa lebih baik. Kamu aman. Kalau kamu aman, hatimu rest. And guess what? Daya tarik dosa semakin lama semakin redup. Dunia butuh Kristus. Dunia butuh orang-orang seperti Kristus, bukan Kain. Kain bikin kacau. Kita berdoa, kalau semakin banyak orang seperti Kristus, saudara bawa damai, shalom itu dimanapun saudara berada. Amin. Reflektifnya,
Apakah saudara sedang menguasai dosa? Atau sebenarnya dosa yang sedang menguasai saudara? Apakah saudara memberi kepada Tuhan? Memberi bisa macam-macam, melayani, berbuat baik kepada Tuhan karena bersyukur atau karena ingin menuntut atau mengontrol Tuhan? Ketika orang lain diberkati, apakah hatimu bersyukur atau gelisah karena iri membandingkan diri? Apakah saudara hidup dari pembuktian diri atau dari keamanan bahwa Kristus sudah membenarkan saudara? Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu, His Mercy is More. Dan kita akan merenungkan bersama-sama sambil pemusik menyiapkan orang berinjil. Ya, katakan sama-sama, saya orang berinjil. Amin. Bukan cuma paham, tetapi sudah menghidupinya. Orang berinjil sadar dosanya lebih dalam dari yang dia kira. Tapi apa? Dia tahu darah Kristus lebih kuat dari dosanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil tidak lagi iri serta membandingkan diri. Kenapa? Karena identitasnya sudah diteguhkan oleh karya Kristus. Orang berinjil tidak hidup untuk membuktikan diri lagi. Kenapa? Karena salib menjadi bukti yang kuat bahwa Kristus sudah membenarkannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin.